Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabil Faris Nur Rahman. Saya adalah salah seorang dosen peternakan di Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan video dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Adapun mata kuliah yang akan saya bawakan pada pagi hari ini berkaitan dengan penelitian dan pengabdian saya baik di ilmu mikrobiologi dan kesehatan hewan. Adapun mata kuliah yang akan saya bawakan yaitu mata kuliah dengan mikrobiologi umum. Mikrobiologi umum merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang bakteri, alga, jamur, virus, serta kaitannya dengan kesehatan ternak, beserta pengolahan pada hasil ternak lainnya, serta memberikan efek kepada masyarakat dengan dampak yang nyata. Adapun pertemuan ini dilaksanakan secara 16 kali dalam metode DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. CPMK yang akan kita temukan yaitu yang pertama ada CMK pertama, menerima azas dan tujuan penyelenggaraan peternakan kesehatan hewan dalam bidang mikrobiologi. CPMK kedua yaitu mampu menjelaskan berbagai macam permasalahan mikrobiologi, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. Yang CPMK ketiga yaitu mampu menghubungkan ilmu mikrobiologi dengan kebijakan otoritas profesi insinyur peternakan. CPMK keempat yaitu mampu mengukur tentang otoritas veteriner dalam konteks mikrobiologi. Dan CPMK yang terakhir yaitu CPMK kelima yaitu mampu mengevaluasi, mengukur mengenai penyidikan dan penyebab sakit dalam kaitannya dengan peternakan dan kesehatan hewan. Di mana CPMK yaitu ada 5 juga. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan mikrobiologi sebagai dasar ilmu kesehatan hewan. Yang kedua yaitu mampu menjelaskan tentang bakteri, alga, jamur, protozoa, virus, serta proses perkembangannya di alam atau pada tubuh ternak ataupun pada produk hewan olahan atau produk hasil dari peternakan. CPMK ketiga yaitu mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan prinsip-prinsip mikrobiologi dalam kehidupan, terutama yang berkaitan dengan bidang kesehatan hewan dan masyarakat. Yang keempat yaitu mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi mikrobiologi di berbagai bidang yang berdampak pada kehidupan masyarakat atau kehidupan manusia. Yang kelima atau yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan teknologi mikrobiologi dalam bidang peternakan yang berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas produksi hasil ternak. Ya, jadi pertemuan kali ini mikrobiologi ada 14 kali tatap muka, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Jadi ada total 16 kali tatap muka. Adapun beberapa pustaka pendukung yang sering digunakan yaitu yang pertama buku tentang Laboratorium Pengendalian Penyakit dan Ekologi Universitas Padjadjaran tahun 2010, kemudian ada Kimball tentang mikrobiologi pada tahun 99 dan jurnal-jurnal penelitian mikrobiologi lainnya yang terbaru. Mata kuliah ini diampu oleh 3 dosen dan kebetulan saya merupakan koordinator dari mata kuliah mikrobiologi umum. Pada pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang jenis-jenis bakteri beserta morfologinya. Yang kedua yaitu kita akan menjelaskan mikroorganisme beserta metabolismenya serta bakteri dalam kehidupannya. Yang ketiga ada materi tentang jamur dan protozoa. Yang keempat yaitu tentang sterilisasi alat yang akan digunakan dalam kesehariannya nanti di dalam mikrobiologi. Yang kelima ada
metabolisme sel mikroorganisme, dan nilai respirasi mikroorganisme. Nah, selanjutnya ada materi mengenai susu, pasteurisasi dan sterilisasi susu, serta mikrobiologi pada produk olahan atau daging. Yang selanjutnya ada materi mengenai media pertumbuhan dan pengembangbiakan mikroorganisme dan pembuatan jenis-jenis media serta sterilisasi media mikroorganisme. Yang terakhir yaitu adanya materi tentang penyediaan serta perbanyakan virus di dalam laboratorium, baik dari virus yang berbahaya maupun yang tidak pada ternak. Yang kemudian ada ditambahkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses vaksinasi. Kemudian akan dilanjut dengan ujian akhir semester. Mikrobiologi umum biasanya pada kesempatan kali ini dibagi menjadi 6 nilai, di mana aktivitas partisipatif memiliki bobot nilai sebanyak 5%, hasil proyek sebanyak 50% atau yang disebut dengan PJBL, kemudian ada penugasan mandiri sebanyak 10%, kuis 5%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester sebanyak 20%. Demikian rancangan pembelajaran semester dengan mata kuliah mikrobiologi umum yang saya mampu. Terima kasih. Kita akan lanjut ke dalam video pengajaran selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah mikrobiologi lanjutan. Pada pertemuan kali ini yaitu pertemuan ke-8 mengenai mikrobiologi produk daging, susu, dan telur. Kira-kira kita mengulas tentang pertemuan yang lalu. Ada yang tahu apa itu mikrobiologi? Ya, benar sekali. Jadi mikrobiologi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak terlihat secara mata, tapi bisa dilihat menggunakan alat yaitu mikroskop. Ya, mikrobiologi pada produk daging, susu, dan telur ini erat berkaitan dengan namanya manusia, karena sebagai manusia adalah pengguna atau pemakai atau pengkonsumsinya. Jadi mikrobiologi juga akan berkaitan dengan mikrobiologi ini berkaitan juga pada ternak dan juga pada manusia. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam mikrobia atau mikroba pada pangan, jadi mikroba itu ada beberapa macam. Salah satunya yaitu foodborne disease atau mikroba pembuat penyakit yang menyebabkan sakit. Kemudian food spoilage menyebabkan makanan tersebut rusak. Food bioproses ini dengan biopreservation dan probiotik adalah mikroba yang menguntungkan di dalam kesehariannya. Nah, ini ada salah satu contoh penyebab foodborne disease yang sering terjadi, yaitu adalah penyakit pada manusia, diare. Kalau di dalam hewan juga ada namanya zoonosis atau penyebab penyakit yang ditularkan dari manusia ke hewan atau sebaliknya, dari hewan ke manusia. Dan adapun ini food spoilage adalah bakteri pencemar atau bakteri yang membuat suatu produk bahan pangan itu rusak. Salah satunya yang sering terjadi ada ketika di apel, di buah, ini ada di jagung, dan yang sering terjadi adalah di pembusukan pada susu fresh. Ini ada food bioprocessing, yaitu mikroba atau mikrobiologi yang dapat menghasilkan makanan fermentasi hewan maupun nabati. Ini sering sekali terjadi, digunakan pada keseharian kita untuk pembuatan bahan tambahan atau bahan pakan atau bahan pangan terbaru, misalnya seperti tape, tempe, kecap, minuman fermentasi, yogurt, dan keju.
Meskipun ada contohnya seperti ini dari teman-teman yang sering sekali teman-teman di sini gunakan atau lihat dari hasil pengolahan atau pembentukan dari penambahan mikrobakteri atau yang kita biologi atau yang kita sebut dengan bakteri. Kemudian ada probiotik. Probiotik biasanya digunakan pada sel hidup mikroba yang berkaitan dengan namanya saluran cerna. Biasanya dicampur dengan susu yang akan berhubungan baik dengan tubuh dan saluran cerna. Yang sering digunakan adalah golongan Bifidus spesies dan Lactobacillus spesies. Produk-produk probiotik banyak digunakan pada manusia. Sering sekali kita temukan di pasar, di minimarket, di swalayan. Salah satu contohnya adalah yogurt atau Yakult yang sering kita temukan beredar di masyarakat. Dan ini implikasi terhadap pangan bisa menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan kerusakan, akan merubah makanan secara estetik yang kemudian diterima oleh pengonsumsi atau manusia sebagai objeknya. Kemudian akan melakukan perubahan baik dari rasa sifat, bau, dan rasa. Kemudian kerusakan yang disebutkan oleh bakteri antara lain seperti ini yang berujung pada keracunan atau diare. Tanda-tandanya ada seperti ini, ada perubahan kekenyalan, pelunakan tekstur, kemudian ada terjadinya perbentukan atau bentuk dari lendir yang dimana itu adalah mekanisme dari bakteri asam laktat yang terlalu berlebih. Kemudian ada pembentukan warna hijau yang diakibatkan dari namanya hidrogen peroksida dan hidrogen sulfida. Nah, kerusakan mikrobiologis lainnya adalah yaitu dari jamur, di mana jamur dapat menyebabkan berbagai senyawa untuk hidupnya dan memerlukan oksigen agar dapat hidup secara aerob. Nah, di situ. Kemudian ada yeast. Yeast merupakan organisme uniseluler yang bersifat aerob. Ini biasa sekali kita temukan pada pembuatan atau produksi atau pengolahan dari roti, tape, dan keju. Kemudian ada bakteri, ini yang kita akan bahas lebih lanjut mengenai bakteri pada pertemuan hari ini. Nah, bakteri pada daging dan produk olahan itu sangat sekali dominan pada hewan, terutama pada hewan yang dikonsumsi. Nah, mikroba yang dominan itu biasanya terdiri dari bakteri yang berasal dari kulit, rambut, bulu, dari saluran cerna, lingkungan, peralatan, dan manusia. Jadi, setiap makhluk hidup itu mempunyai standar normal. Jadi, standar normalnya itu di dalam tubuh memiliki bakteri itu 10 pangkat 3 coliform per unit. Nah, itu untuk karkasnya ayam atau dagingnya ayam. Jadi jangan sampai berlebih. Berlebih inilah yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada bahan pangan. Nah, kalau daging ayam seperti ini, kalau pada daging giling yaitu 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 5 coliform per unit. Di sini ada yang kalian mau pertanyakan? Kalau tidak, akan saya lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Baik Pak, saya ingin bertanya. Silahkan. Apakah ada cara untuk menghindari kontaminasi mikroba pada telur? Oke. Untuk pada telur nanti akan saya jelaskan pada pada slide selanjutnya. Sebenarnya bisa saya jawab sekarang dulu, nanti kita akan bahas materinya. Pada telur itu biasanya digunakan berbagai macam cara untuk mengatasinya. Konsumsi telur itu sering digunakan manusia untuk setiap harinya. Makanya kita harus berusaha bagaimana mengatasinya. Berbagai macam cara pun telah dilakukan untuk mengurangi resiko-resiko berbahaya ketika telur tersebut dikonsumsi. Salah satunya adalah dengan cara memasukkan ke dalam kulkas. Itu dia menghambat dari pertumbuhan kuman, bakteri yang bisa membuat telur tersebut rusak. Yang kedua
adanya, jangan pernah sekali-kali kita melakukan pencucian terhadap telur. Karena kenapa? Karena cangkangnya telur ketika digosok akan membuka pori-pori. Jadi ketika pori-pori tersebut terbuka, dia membuat jalur masuknya bakteri mudah. Jadi ketika kita membeli, ya udah kita masukkan langsung ke kulkas. Jangan sekali melakukan penggosokan atau melakukan pencucian terhadap telur. Mungkin sampai di sini. Ada yang mau ditambahkan lagi? Baik, cukup. Udah itu. Kita lanjut lagi ya. Nanti ada kok pertanyaan selanjutnya untuk telur. Nah, jadi kita lanjut pada daging ayam. Ada seperti ini. Bakteri pencemar pada daging biasanya patogen yang terdiri dari saluran cerna, bakteri-bakteri yang berada di saluran cerna. Yang pertama ada patogen enterik, Salmonella, E. coli, Campylobacter, dan Staphylococcus aureus. Jadi bakteri-bakteri ini sangat banyak ditemukan, tapi ketika dia memiliki angka atau memiliki jumlah yang padat, maka bakteri tersebut akan menjadi kontaminasi atau menjadi produk olahan tersebut berbahaya. Ciri-ciri karkas ayam yang baik yang biasa dikonsumsi ya seperti ini ya. Dia memiliki bau yang segar, khas, dan tidak berbau asing atau berbau aneh lah. Pokoknya bau ayam yang pada umumnya aja. Seperti ini. Nah, kalau ciri-ciri khas ayam yang tiren yang biasanya banyak pada dijual ketika memiliki pedagang ayam tidak laku pada hari sebelumnya, biasanya yaitu adanya bercak merah pada kulit, kemudian kepada bagian leher dan kepala ada darah yang mengental atau terdapat bau anyir. Seperti ini contohnya menurut Nurliani tahun 2011. Nah, ayam tiren itu adalah ayam yang berbahaya karena kontaminasi bakteri pada ayam tiren sangatlah tinggi, sangatlah banyak. Makanya jangan kita mengkonsumsi apapun yang terjadi, kita jangan sampai mengkonsumsi ayam tersebut. Lebih mahal boleh daripada beli lebih murah tapi berbahaya bagi kita. Seperti ini. Kemudian ada daging. Daging itu biasanya akan terjadi pembusukan akibat dari aktivasi dari mikroba. Salah satunya adalah bakteri, yaitu akan menghasilkan amoniak, H2S atau indol. Ini contoh sering sekali terjadi kontaminasi yaitu pada daging olahan yaitu sate ayam. Karena kontaminasi pada daging sate ayam itu ada berbagai macam sumber. Salah satunya adalah kontaminasi fisik, tangan, lingkungan, dan udara, serta tempat yang tidak bersih. Kemudian ada susu. Nah, susu ini kan dia merupakan produk olahan dari hewan ternak ruminansia, baik itu sapi, kambing, dan domba. Biasanya tuh kontaminasi paling sering terjadi pada peralatan yang digunakan dan air yang diambil. Nah, ketika susu tersebut kita salah menyimpan, maka akan terjadi banyaknya jumlah kontaminasi pada bakteri-bakteri. Sering yang terjadi adalah bakteri dari susu yaitu golongan Micrococcus, Streptococcus, dan Corynebacterium. Susu segar itu memiliki jumlah bakteri yang dianggap batas normal yaitu sebanyak 1 sampai 3 kali 10 pangkat 5 coliform per unit. Kemudian ada telur. Nah, telur itu memiliki kontaminasi mikroorganisme dari kotoran. Kenapa? Karena saluran tetas dengan saluran pengeluaran telur dengan saluran pencernaan itu berdekatan. Maka itu akan membuat telur menjadi mudah sekali terkontaminasi khususnya pada cangkangnya.
Nah, jumlah mikroba pada cangkang itu mencapai 10 pangkat 7. Jadi usahakan kalau sudah jumlah mikrobanya itu 10 pangkat 7 itu dianggap batas normal. Tapi apabila dia lebih itu akan berbahaya. Nah, kemudian bakteri-bakteri pencemarnya yaitu salah satunya ada Pseudomonas, Alkaligenis, Proteus, Citrobacter, E. coli, Enterobacter, Enterococcus, Micrococcus, dan Bacillus. Nah, pada albumin pun ada sebenarnya. Jadi di dalam telur itu ada albumin yang sangat tinggi. Nah, albumin itu adalah antimikrobanya, sebenarnya adalah antimikrobanya pada telur. Biasanya ada golongan lisosim, konalbumin, apidin, dan telur albumin itu memiliki pH 8 sampai 9. Mungkin ada yang kalian mau tanyakan pada pertemuan kali ini? Kalau tidak ada, silahkan kalian berkelompok. Kita akan bagi tugas. Silahkan kalian berkelompok 5-5 saja untuk berdiskusi. Nah, sekarang saatnya kalian diskusikan bagaimana kalian menentukan daging yang baik. Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, bagaimana cara mengatasi daging yang terkontaminasi bakteri ketika kalian mendapatkan daging tersebut di pasaran. Silahkan diskusi kelompok 1 ini, kelompok 2 ini. Silahkan kalian diskusikan pada kesempatan hari ini. Kiranya saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Apabila ada salah, hilaf, atau mungkin yang ada kekurangan dalam pemberian materi yang saya berikan pada pagi hari ini, mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.